Mobil ini kabarnya bandrolnya di bawah 600 juta. Dan fakta menariknya, mobil ini bisa tempuh jarak 1.300 km plus hanya dengan sekali isi bensin. Mobil apa sih ini? Siapa yang penasaran sama mobilnya? Stay tune terus di YouTube channel Kabar Oto. Nah, di samping gua sudah ada Jayco J7 SHS atau Jayco J7 Super Hybrid System, yang mana klaimnya udah diberitain di mana-mana. 1.300 km hanya dengan sekali isi bensin aja. Jelas, karena apa? Mobil ini punya kapasitas BBM 60 liter, tapi dibantu juga dengan motor listrik. Jayco J7 Super Hybrid System menggunakan mesin 1500 cc TGDI bertenaga 194 daya kuda dengan torsi 290 Nm. Kapasitas baterainya sendiri ada di 18,3 kWh dan kecepatan maksimalnya ada di 180 km per jam. Terus pengisiannya kayak gimana? Ada yang menarik nih, karena di sisi kanan dan kiri ada dua tempat penampungan bensin dan juga daya listrik. Yuk kita lihat. Nah, ini yang di samping gua adalah versi untuk pengisian BBM-nya nih sob. Di sini kita bisa menampung sampai 60 liter. Dan yang menariknya, kita akan coba geser ke samping. Bentuknya sama, tapi bakalan beda nih isinya. Let's go kita lihat. Nah, sedangkan yang di sini, kalian bisa lihat di sini sudah ada tempat pengisian daya listriknya nih sob. Sudah disupport dengan CCS2. Yang mana ini bisa menampung sampai 42 kWh. Nice banget kan? 1.300 km plus rasanya aman aja pakai Jayco J7 SHS. Nah, sekarang kita akan bahas dimensinya nih. Ngomongin dimensi, panjang mobil ini ada di angka 4,5 meter dengan lebar 1,8 meter dan tingginya 1,6 meter. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu juga nih ke Sobat Kabarto bahwasannya dari Jayco J7 SHS ini ada yang menarik, khususnya di area bagasinya, karena bagasinya juga cukup luas. Plus, gue pengen kasih tahu nih, ada sistem pembukaan yang cukup unik. Kalau dari luar, kita bisa pakai smart lock-nya seperti ini. Tinggal ditahan aja, otomatis langsung kebuka. Dan kita bisa lihat nih, area bagasinya nih sob, bener-bener luas banget. Buat yang penasaran sama kapasitas bagasinya, gua kasih tahu nih. Jayco J7 Super Hybrid System punya kapasitas bagasi sekitar 450 liter up tanpa lipat baris kedua ya. Diajak pergi-pergi jauh pun pakai bawa barang banyak juga pasti bisa. Dan ini juga bisa dilepas pasang nih sob. Jadi kita bisa cabut. Lalu kalau kalian mau expand area bagasinya gampang banget. Jayco J7 Super Hybrid System, kalau lipat baris kedua, kapasitas bagasinya bisa sampai 1.335 liter. Simple, tapi kalian bisa lakukan semuanya dengan cukup mudah. Plus gue mau kasih tahu, ada satu lagi cara yang cukup menarik untuk buka area bagasi belakang, tapi dengan perintah suara. Penasaran kayak apa? Ikutin gue. Baru masuk, kita udah dikasih sambutan yang cukup menarik. Karena apa? Lihat dong, baru masuk aja, joknya langsung mundur dan majuin lagi. Bisa di-adjust supaya kita masuknya lebih gampang. Oh iya, tadi gue mau kasih tahu ke Sobat Kabarto bahwasannya ada cara perintah suara untuk membuka banyak hal, termasuk sunroofnya yang gede banget, plus pintu belakang. Nggak percaya? Nih, gue tunjukin. Hai Jayco, open sunroof. Gampang kan? Plus, kalau kalian pengen yang nggak biasa, ini cara yang menariknya nih. Gue pengen kasih tahu nih. Hai Jayco, open trunk. Tuh, langsung kebuka sob. Keren kan?
Nggak cuma sunroof aja yang bisa kebuka pakai perintah suara, tapi pintu bagasi juga bisa. Keren banget nggak sih? Hello Jeko, close trunk. Nah, pas banget nih. Mumpung kita lagi di kabin, gue pengen kasih tahu kecanggihan dari mobil yang harganya katanya di bawah 600 juta nih. Ada apanya sih? Yang pertama nih Sobat Kabarto, gue pengen kasih tahu bahwasannya di sini ada head unit yang gede banget. Plus, gue pengen kasih tahu tampilannya ini bener-bener mewah dan keren banget. Dia punya 19 fitur ADAS. Yang menariknya juga, mobil ini area monitor cluster instrumennya bisa di setup menjadi navigasi juga nih sob. Ntar kita bisa coba juga, cukup menarik. 19 fitur ADAS cukup oke juga. Dan ini dia nih yang kalian nggak sangka-sangka. Kalau kalian suka lihat di aftermarket produk-produk dashcam, nggak perlu beli lagi kalau misalkan ada di Jeko J7 SHS. Karena apa? Nih, di sini udah ada yang namanya dashcam bawaan DVR dari Jeko J7 SHS. Dan ini langsung ada kamera yang connect di atas ini nih sob. Nih cukup ciamik banget. Jadi nggak perlu nih ada lagi DVR ataupun dashcam yang ada kabelnya ngelewer-ngelewer kayak gitu. Udah nggak perlu lagi. Lanjut, gue pengen kasih tahu di mobil ini juga banyak fitur-fitur menarik yang bisa difungsikan. Ambient light-nya juga cukup banyak. Penasaran gimana settingnya? Nih, gue kasih tahu. Pertama, kalian bisa ke vehicle center. Nah, kalian tinggal pilih ambient light aja. Nah, ini warnanya bisa di custom sesuai dengan keinginan Sobat Kabarto. Dan ini cukup menarik kalau misalkan kalian berkendara di malam hari. Karena apa? Kabinnya pasti akan terasa mewah. Kita mampir di area konsol tengahnya. Ada apa aja sih? Nih, yang pertama, gue pengen nunjukin. Di sini, di mobil yang katanya under 600 juta, udah ada yang namanya wireless charging. Ini nice banget. Juga ditambah bahannya kayak sweat kayak gitu ya sob. Plus ada cup holder juga, ataupun tempat untuk naruh remote Jeko J7. Dan di sini, nah ini yang cukup menarik nih. Udah ada auto hold. Terus habis itu di sini ada mode HEV ataupun kita mau pakai mode EV juga bisa. Lalu, nah di sini ada mode berkendara. Total ada 3, yaitu ada Eco. Terus habis itu kita lihat juga ada mode normal dan juga mode sport. Nice banget deh buat mobil yang katanya under 600 juta. Semoga aja bener ya. Satu lagi nih yang cukup menarik. Di area pengemudinya nih, udah dilengkapi dengan HUD atau head up display yang bisa mantul langsung di kaca depan. Jadi ini bisa membuat kita lebih fokus berkendara sob. Nah, sebelum kita kasih tahu detail menarik lainnya, kita coba main ke belakang dan lihat ada apa aja yang menarik. Let's go! Sekarang kita main ke area penumpang belakang. Nah, ini asik banget nih sob. Jadi, tadi gue habis set untuk area pengemudinya, joknya itu dibuat dengan sesuai dengan postur tubuh gue. Dan lo harus lihat bahwasannya, nah ini legroomnya bahkan sampai headroomnya pun jauh banget. Dengan postur gue yang 180 up sedikit, ini masih bisa jauh banget. Ditambah detail-detail menarik lain kayak lampu baca nih sob. Nah ini ada juga. Dan di sini ini ada yang cukup menarik. Karena apa? Ini sebenarnya ada fungsinya sob. Lihat bedanya kan? Ini adalah sebenarnya lampu yang berfungsi memperingati kalau misalnya kita mau buka pintu di pinggir jalan, lalu ada kendaraan lain yang mau melintas. Nah, di sini ada peringatannya berwarna merah, dia akan langsung muncul. Cukup safety, tapi nggak banyak pabrikan yang nyematin hal kecil penting kayak gitu untuk keselamatan penumpang. Lanjut lagi, apa aja yang kita bisa dapetin di area belakang? Yang pertama, nih, double blower. Terus kita bisa dengan mudahnya juga untuk setup jok penumpang di depan supaya aksesnya lebih gampang dengan electrical. Di depan juga semua pengaturan sudah full electrical. Dan kalau di belakang, nah kita bisa lihat nih sudah ISOFIX di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Plus di sini Sobat Kabarto bisa lihat ada armrest yang udah menyatu dengan cup holder seperti biasa. Tapi kalian bayangin aja, ini sebuah 5-seater tanpa harus dilipat area jok belakangnya pun. Kapasitas bagasinya ini udah cukup gede. Ini nice banget sih untuk sebuah mobil Tiongkok yang pendatang baru terhitungnya, tapi desainnya elegan, luar maupun dalam, plus fiturnya cukup mumpuni. Siapa yang udah penasaran untuk kita coba test drive? Let's go, ikutin terus.
Ya, Sobat Kabarto, nih asik banget nih. Sore-sore gini kita lagi mau ngetes Jeko J7 SHS. Nah, ini cukup menarik juga karena apa? Mobil ini ternyata bisa tempuh jarak 1.300 km plus hanya dengan sekali isi bensin aja. Pasti banyak yang jadi pertanyaan, lo kok bisa? Ya jelas aja sob, karena pertama, kapasitas bahan bakarnya itu sendiri ada di 60 liter. Tapi kalau secara logika, mana mungkin 1.300 km plus cuma pakai 60 liter. Tenang aja, gue akan kasih tahu jawabannya. Karena apa? Jeko J7 SHS ini udah dibantu dengan motor listrik yang pastinya kalau dikombinasikan efisiensi bahan bakarnya jadi gila banget nih sob. Tapi selain itu kita pengen kasih tahu impresi berkendaranya karena itu kita udah bahas di awal video. Nah nih gue kasih tahu banyak hal yang menarik dari mobil ini. Yang pertama, impresinya adalah bener-bener nyaman di kabin mobil ini. Ya jelas banget nih sob, karena apa? Nih kita lagi keliling-keliling sekitaran area Pondok Indah Mall. Dan yang bikin mobil ini nyaman salah satunya adalah kekedapan kabinnya yang tergolong oke banget untuk sebuah pabrikan Tiongkok. Salah satu faktor menariknya adalah nih di bagian kaca ataupun jendela pengemudi dan juga penumpang di sisi samping. Udah double glass yang pastinya bikin kegedapan kabin juga semakin tertolong untuk semakin kedap juga. Kesan mewah di mobil ini udah nggak usah diraguin lagi. Dari luar sampai dalam, nih kita bisa lihat ya. Kabinnya itu benar-benar mewah bercampur dengan tampilan yang futuristik. Ditambah juga ukuran dari monitor infotainment yang cukup besar dengan berbagai macam fitur di dalamnya yang bisa kita operasikan. Termasuk ada 19 fitur ADAS. Plus buat pengemudi nggak usah lagi ragu soal fokus berkendara kalau bawa Jeko J7 SHS ini. Karena apa? Bisa dilihat di area kaca depan sudah terpantul head up display yang pasti kita bisa berkendara semakin fokus pakai mobil ini sob. Nah, gue pengen kasih tahu juga nih ke Sobat Kabarto bahwasannya karena kita lagi test drive-nya di area sekitaran parkiran Pondok Indah Mall, ada satu fitur yang benar-benar kepake banget nih dari Jeko J7. Nah, ini fitur kameranya nih sob. Yang mana fitur kameranya ini benar-benar mengakomodir kita untuk melewati jalan-jalan sempit ya kan, ataupun belahan-belahan parkiran yang kadang suka bikin ban nyangkut. Nah tapi dengan kamera 360-nya ini benar-benar bisa kita pakai untuk mempermudah saat melewati jalan-jalan sempit. Ada yang menarik juga nih sob dari Jeko J7 SHS ini, walaupun ini penggabungan antara mesin konvensional 1500 cc dan juga dengan motor listrik, tapi jangan salah, mobil ini punya 3 mode berkendara yang bisa mengakomodir kebutuhan kalian bahkan untuk kegiatan sehari-hari ataupun di bawah jalan-jalan jauh ataupun trip nih. Karena di sini ada mode normal, eco, bahkan sampai sport buat kalian yang doyan akselerasi. Kalau misalkan masih worry di tanjakan ataupun bawa mobil tanjakan, nah pakai Jeko J7 SHS nggak perlu worry karena sudah ada fitur auto hold juga. Kita akan coba simulasikan. Nah ini kita udah ada jalanan yang agak menanjak nih sob. Nah, kita coba rem, biasanya akan beberapa detik dilepas. Nah ini kita udah nggak nginjak rem karena fitur auto holdnya sudah bekerja. Jadi buat kalian mungkin pengemudi-pengemudi awal, jadi nggak perlu worry lagi, ataupun teman-teman ladies yang suka worry kalau nyari parkiran di mall ya kan, suka nanjak-nanjak, takut mundur, nah nggak perlu worry lagi karena di Jeko J7 SHS udah dilengkapin fitur auto hold. Nice. Nah itu dia Sobat Kabarto, keseruan kita 1 jam bersama Jeko J7 SHS. Ini benar-benar di luar ekspektasi banget sih. Bahkan walaupun kita test drive-nya hanya di sekitaran parkiran Pondok Indah Mall, tapi ini banyak fitur yang bisa dioperasikan
dan benar-benar sesuai dengan medannya yang sempit ya kan. Walaupun ini kita nggak bisa terlalu explore akselerasi yang terlalu jauh, tapi ternyata banyak fitur-fitur yang bisa dipakai khususnya di jalan-jalan sempit. Dan juga mobil ini tampilannya benar-benar bikin semua orang nengok nih. Kabarnya mobil ini bakal dibanderol di angka under 600 juta. Setuju atau enggak? Ataupun kira-kira mungkin atau enggak? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik like, comment, subscribe dan pantengin terus YouTube channel Kabar Oto karena kita akan selalu memberikan informasi seputar otomotif. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review selanjutnya. Bye.